Hey guys, how are you doing? Welcome back to Pet Pro English Teacher with me, Indra Kusuma. Well teman-teman, terkadang kita mengalami kesulitan ketika kita diharuskan menulis dalam bahasa Inggris. Hal ini dikarenakan kita bukanlah seorang penulis yang lancar menuangkan ide-ide kita dalam sebuah tulisan. Nah teman-teman, ketika menulis ada banyak hal yang perlu kita perhatikan dan juga ada banyak hal yang perlu kita pertimbangkan. Oleh karena itu, video ini akan membahas mengenai 5 tips menulis bahasa Inggris yang efektif. Nah, tentunya kalian sudah tidak sabar untuk mengetahui apa saja tips tersebut, bukan? So, without any further ado, let's check it out. Tips yang pertama, kuasailah grammar. Well, teman-teman, seperti yang sudah saya sampaikan di semua video saya, bahwa grammar itu adalah hal yang penting untuk kita perhatikan ketika kita belajar bahasa Inggris. Kenapa? Karena grammar membantu kita untuk menulis dengan pola yang tepat, untuk situasi yang tepat, dan untuk tujuan yang tepat pula. Oleh karena itu, penguasaan grammar akan menopang kemampuan menulis kalian semuanya. Ada beberapa tenses yang sering dipergunakan dalam genre-genre tulisan. Misalnya saja, simple present tense, present continuous tense dipergunakan di genre deskriptif, exploratory, dan explanatory. Kemudian, ada juga tenses lainnya, misalnya simple past tense, past continuous tense. Sering dipergunakan dalam genre naratif, recount, report, dan genre-genre yang lainnya. Nah, kemudian ada juga future tenses yang sering menceritakan mengenai plans dan juga dipergunakan untuk genre yang lainnya. Nah, oleh karena itu teman-teman, menguasai grammar adalah sebuah keharusan untuk menopang kemampuan menulis kalian. Tips yang kedua, perbanyak membaca. Well, teman-teman sekalian, ketika kita ingin menulis, kita memerlukan ide dan inspirasi. Namun terkadang ide dan inspirasi itu tidak datang dengan sendirinya. Oleh karena itu kita memerlukan sebuah bacaan yang mampu memberikan inspirasi dan juga ide untuk tulisan kita. Nah, oleh karena itu peran membaca di sini sangat penting. Kemudian, membaca juga memberikan kita berbagai informasi yang kita butuhkan dalam tulisan kita. Karena jika kita tidak memiliki informasi-informasi yang kita butuhkan, maka kita akan kesulitan dalam menulis. Membaca juga membantu kita untuk memberikan contoh akan topik yang akan kita tulis. Nah, ada sebuah teknik yang namanya ATM, yaitu amati, tiru, dan modifikasi. Nah, kalian bisa melaksanakan teknik ini, di mana kalian bisa mengamati sebuah contoh, kemudian kalian tiru bagaimana cara penulis menyampaikan informasi, dan kemudian kalian bisa modifikasi, yaitu dengan menggunakan bahasa kalian sendiri. Namun perlu kalian ingat teman-teman, jangan lakukan copy-paste, karena copy-paste itu adalah perbuatan yang tidak jujur. Tips yang ketiga, membuat mind mapping. Nah teman-teman sekalian, terkadang kita memiliki banyak ide, namun kesulitannya adalah bagaimana mengorganisir ide tersebut agar mau terstruktur. Nah oleh karena itu, kita memerlukan sebuah teknik yang namanya mind mapping. Dengan melakukan mind mapping, maka kita bisa mengorganisir ide-ide kita. Misalnya, di sebuah mind mapping kita bisa menulis judul yang akan kita buat atau topik yang akan kita tulis. Kemudian kita bisa berpikir mengenai ide pokok yang akan kita tulis dan juga ide-ide pendukung yang mendukung ide pokok tersebut. Nah, tentunya kalian penasaran bagaimanakah mind mapping ini bentuknya? Oleh karena itu, kalian bisa lihat berikut ini. Sebelum lanjut, kami mohon bantuan teman-teman untuk subscribe dan bunyikan loncengnya, agar kami makin semangat membuat video-video yang lainnya untuk teman-teman sekalian. Tips yang keempat, membuat draft. Draft itu adalah sebuah rancangan yang bisa kita gunakan untuk mengembangkan tulisan kita atau karangan kita. Nah teman-teman, dalam sebuah draft biasanya berisi judul, topik, kemudian ide pokok untuk setiap paragraf, kemudian kalimat-kalimat pendukung untuk mendukung ide pokok tersebut. Nah, ketika kita sudah memiliki draft ini, maka ini bisa menjadi dasar bagi kita untuk menulis. Nah, teman-teman, misalnya saja teman-teman ingin menulis sebuah karangan dengan 4 paragraf. Berarti sudah dipastikan akan ada 4 ide pokok. Nah, ide pokok ini bisa berada di awal kalimat atau di akhir kalimat. Kemudian, dari satu ide pokok ini, maka kita bisa tulis 3 kalimat pendukung atau 4 kalimat pendukung. Nah, kemudian, ketika kalian sudah mengorganisir ide-ide kalian dan kalimat-kalimat kalian,
kalian bisa mulai menulis karangan kalian. Sebagai tambahan teman-teman, mind mapping yang sudah teman-teman buat bisa teman-teman kembangkan menjadi sebuah draft. Yang kelima, membaca dan merevisi berulang-ulang. Well, teman-teman, menulis itu bukanlah sebuah proses sekali jalan. Dikarenakan menulis itu adalah sebuah proses yang harus dilakukan berulang-ulang. Nah, ketika menulis, kita perlu untuk membaca tulisan kita berkali-kali. Dikarenakan kita bisa menemukan kesalahan-kesalahan yang mungkin luput dari pandangan kita. Selain itu, membaca berulang-ulang juga memberikan kesempatan kepada kita untuk berpikir, apakah kalimat yang kita tulis itu sudah tepat atau belum? Atau kalimat yang kita tulis itu sudah menyampaikan apa yang ingin kita sampaikan atau belum? Oleh karena itu, kita memiliki waktu untuk merevisi tulisan itu kembali. Nah teman-teman, ketika kalian sudah tidak ada ide untuk merevisi tulisan kalian, tetapi kalian merasa perlu ada yang direvisi, maka kalian bisa meminta bantuan teman kalian untuk membaca tulisan kalian. Karena siapa tahu, beda kepala memiliki beda ide. Dan siapa tahu teman-teman kalian bisa memberikan ide yang lebih bagus dibandingkan dengan ide kalian sendiri. Oleh karena itu, kalian bisa minta bantuan teman kalian untuk membaca dan memberikan saran, di mana saran-saran tersebut bisa kalian gunakan untuk merevisi tulisan kalian. Nah, itu dia teman-teman, 5 tips menulis bahasa Inggris yang efektif. Jika kalian suka konten ini, maka klik subscribe. Dan jangan lupa klik like, juga share video ini, agar teman-teman kalian mendapatkan informasi yang sama. Jika kalian ada pertanyaan, maka tinggalkan pertanyaan kalian di kolom komentar. Sampai jumpa di video berikutnya. Bye.